Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Pengkhotbah 10 ayat 1. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan kita hari ini, lalat kecil yang merusak minyak yang harum. Siapa dari antara saudara yang pernah menyiapkan sesuatu yang sangat bagus, misalnya makanan yang enak, kue yang cantik, atau sebuah karya seni yang indah, lalu tiba-tiba satu hal kecil merusaknya? Padahal kelihatannya cuma masalah kecil, tapi dampaknya sangat besar. Hari ini kita mau belajar bagaimana lalat-lalat kecil dalam hidup kita bisa merusak minyak harum yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo yang dikenal sebagai orang yang sangat berhikmat. Dalam pasal 10, Salomo mengingatkan bahwa kebodohan sekecil apapun bisa merusak reputasi, hikmat, dan pekerjaan baik seseorang. Kalimat minyak urapan menggambarkan sesuatu yang mahal, murni, harum, seperti hidup kita di hadapan Tuhan. Tapi hanya butuh satu lalat yang mati untuk membuat semuanya berbau busuk. Saudara, beberapa hal utama yang ditekankan oleh bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, hal kecil bisa merusak sesuatu yang besar. Seseorang bisa membangun nama baik bertahun-tahun, tapi satu kebodohan, satu dosa kecil bisa menghancurkan semuanya. Jangan remehkan dosa sekecil apapun atau sikap yang ceroboh. Yang kedua, waspadai lalat di dalam hati kita. Lalat-lalat itu bisa berupa amarah yang tak terkontrol, kebohongan kecil, gosip, kompromi, atau ketidakjujuran. Semuanya bisa merusak kesaksian kita. Yang ketiga, minyak harum berarti hidup yang kudus. Tuhan sudah memberikan kita hidup yang berharga. Tugas kita adalah menjaga hidup ini tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bayangkan saudara membeli parfum yang sangat mahal. Saudara buka tutupnya dan meletakkannya di meja. Tiba-tiba seekor lalat masuk dan mati di dalamnya. Padahal isinya masih 99% murni. Tapi baunya sudah berubah menjadi bau busuk dan menjijikkan. Begitu juga dengan hidup kita. Orang lain bisa melihat lalat-lalat kecil dalam hidup kita dan mencium bau busuk yang tidak sedap dari kesaksian hidup kita. Saudaraku, periksalah hidup setiap hari. Apakah ada lalat kecil yang masih ada dan kita pelihara? Cepatlah bertobat kalau Tuhan tunjukkan dosa kecil, kecerobohan kecil. Jangan ditunda, lepaskanlah itu, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Ingat bahwa hidup kita adalah minyak yang harum bagi Tuhan dan orang lain. Minta hikmat supaya kita selalu sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan kecil. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan aku hari ini. Aku sering meremehkan hal-hal kecil yang ternyata bisa merusak hidupku.
Ampuni aku Tuhan, dan bersihkanlah hatiku dari semua lalat-lalat yang masih menempel. Tolong aku untuk hidup dalam hikmat, menjaga kekudusan, dan memuliakan-Mu dengan hidupku. Aku mau taat dan setia kepadamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.